asyhadu anna billahi radhiyallahu ta'ala wa ala alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ala tanfi amratihim kama yaliqu bika wa bina bika rabbil alamin. Mudah-mudahan pujian tersebut di atas para mulia kita senantiasa berikan syafaat dari jamaah restu sehingga acara pada malam hari ini betul-betul membuahkan manfaat masyarakat, khususnya di bidang kesadaran kalbiyah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai seperti yang dikatakan oleh protokol hari kita mengatur dan menata adab lahiriah dan batiniah kita, terutama menerapkan ajaran wahidiyah lillah billahi rasul birasul adalah usul yang baru saja ikut. Kalau belum ada lembaran wahidiyahnya tolong dikasihkan pada status bahwa senantiasa Bapak akan mengingatkan kita kalau mau bermujadah membuka hati. Ya sebetulnya nggak perlu diingatkan terus-terusan, tapi Bapak Amdan ini merasa dirinya sendiri dan berarti menyinggung Bapak itu semua, karena orang itu pasti ada lupa. Sedangkan pengajian, selawat ataupun seminar kerohanian itu tidak sama dengan seminar pendidikan formal. Kalau pendidikan formal, sang guru, sang dosen memberikan satu makalah, satu ilmiah, itu yang menerima adalah otak kita. Tapi kalau pengajian, seminar keagamaan, apalagi sampai bahas tentang ketuhanan, itu yang menerima bukan otak itu, tapi batin hati kita. Maka Pak Amdan sering setiap kali mau mujadah terus dibuka hatinya. Namun saya tergelitik Bapak Ibu, di sini juga banyak hal. Nah, buka hati terus-terusan aja, bagaimana caranya? Teknisnya Bapak Ibu, saya kasih secara simpel. Dan kita kan nggak tahu hati kayak apa. Ya kalau di pasar kita lihat hatinya ayam, hatinya sapi, merah, bentuknya daging. Ya sama, kita juga gitu. Cuma ini yang dinamakan hati kita, kalau disebut hati secara biologis memang daging merah, segumpal daging dalam tengah-tengah kita sih. Tapi secara ruh, secara hakiki, secara hakikat, gimana cara tubuh kamu tak dibelah? Nah caranya ini Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu punya pintu di dadanya, pas di hati, di hulu hati. Nah itu bayangkan tertutup. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pintunya ada di dada situ, dan itu tertutup. Nah bayangkan dikunci, dibuka, gemboknya dibuka. Kalau sudah dibuka, bayangkan terbuka memang plok. Dan niatkan ini mau menerima ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidayah akan turun kalau sudah begitu. Nah ini kalau saya sudah kasih kejelasan, dipraktekkan. Yang tidak dengar atau tidak mempraktekkan, saya sudah lepas tangan kalau di akhirat dituntut oleh Bapak Ibu. Untuk itu mari kita praktekkan apa yang telah saya katakan tadi. Satu ilmiah sangat simpel, gampang sekali Bapak Ibu. Ya, caranya pembayangan, ilusi, strik, halusinasi. Tapi itu Bapak Ibu akan dahsyat kalau kita labari dengan kita dan kita. Itu dari komposer Bapak Ibu yang mentalis. Dulu nggak bisa dia memandang lilin ada apinya,
apinya langsung kedap, kedip, akhirnya mati. Gak ada ilmu dia penyatuan pikiran, fokus. Kita dibalik dia bukan seperti itu. Kita menyatu dengan Tuhan. Tapi awalnya seperti tadi, pembayangan dulu ke dalam. Kalau saya bilang menyatu pada Tuhan itu pada akhirnya nanti, tapi awalnya turuti aja, karena saya membawa anda bukan untuk salah, Bapak Ibu. Saya membawa anda untuk mengenali Allah yang menciptakan kita semua. Hadirin hadirat yang saya hormati, mari kita praktekkan apa yang telah saya gambarkan tadi. Semua yang hadir di sini praktekkan. Kalau yang bisa dengan melambari lillah dan billah, lambari dengan itu, sertai maksudnya lambari. Kalau yang belum bisa ya dibayangkan aja yang sudah dilambari dengan lillah dan billah. Dibayangkan seperti itu. Saya kasih waktu 12-13 detik dari sekarang. Kami ibaratnya saya biar Rasulullah, tapi biar tertitik semua yang di sini. Perlu diketahui Bapak Ibu, selain di Makassar, Bapak Ibu, itu kalau menjabat usia ini, itu langsung Bapak Ibu, protokol memberikan mic pada imam, dia salam berdoa, doa kita langsung Allahumma ya Rasulullah, langsung menjabat. Di sini saya mengurut dengan rasa, karena saya ingin jamaah saya ada kualitas. Karena untuk langsung membaca wajibah, mujahadah, baca sholawat, kamu nggak tahu maksudnya, hatinya nggak ditarik, nggak dibimbing, dia nggak kecampur. Makanya di Makassar, khusus Makassar, saya seperti ini. Dulu saya memegang Surabaya nggak seperti juga. Nah sekarang juga begitu di Surabaya, di Kalimantan, Sumatera, Bali, sama. Terus Makassar seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati. Di Wakiliyah ini tujuan utamanya adalah menstabilkan iman. Tujuan utamanya meningkatkan iman. Iman yang itu kepercayaan dan keyakinan. Iman pada Allah, percaya pada Allah. Efek dari mengamalkan ilmu ini, iman kita meningkat. Efek dari meningkatnya iman, ketakwaan kita meningkat. Kalau iman adalah percaya dan takwa, iman adalah percaya dan yakin. Kalau takwa adalah menjalankan perintah dan menjalankan larangan Allah. Efek menjalankan ilmu hakikat lainnya ini, iman kita stabil atau meningkat. Efek iman kita stabil atau meningkat, Bapak Ibu, ketakwaan kita juga akan meningkat. Takwa adalah menjalankan perintahnya Allah, menjalankannya Allah. Efek dari iman dan takwa yang kita jalankan meningkat, Bapak Ibu, keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Apa itu berkah atau barokah? Berkah atau barokah adalah kebaikan, ketenangan, ketentraman jiwa. Itulah barokah. Semua manusia tidak ada yang tidak punya masalah. Selagi dia masih hidup bernyawa, pasti punya masalah. Cuma manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda dia di dalam mengapresiasi dan menerima masalah. Ada yang ridho, ikhlas, ada yang kebalikannya. Ada yang dia nggak mau tahu, ada yang dipikir dan lain sebagainya. Selagi masih hidup kita pasti punya masalah. Tapi Allah melalui Al-Quran sudah memberikan suatu peringatan, sudah memberikan suatu kode etik, suatu solusi. Di dalam Al-A'raf 96 Tuhan berkata, walau ana halal qura amanu wa taqwa la fatahna barakatihim
minasyamai wal al-ayat akhir. Tuhan berkata, jika dalam satu kaum atau negeri atau keluarga dia beriman dan bertakwa, aman wa taqwa, dia pasti berkati minasyamai wal, dia akan diberkahi dari langit, dari bumi. Jangan dia disangka-sangka. Nanti sudah kita di awal-awal saya berikan kejelasan berkah. Berkah adalah kebaikan, ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Jika Tuhan sudah berkata, berarti sudah janji Tuhan. Ketika orang beriman kepada Aku, kata Allah, aman wa taqwa, dan bertakwa kepada Aku, menjalankan perintahku, menjauhi laranganku, maka Aku beri keberkahan pada dirinya, pada anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, negaranya. Tapi jika tidak, ya kebalikannya baik. Nah, ini yang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan bukan berarti ekonomi atau uangnya pas-pasan atau jualan. Aduh, kok begini terus jualannya? Bukan itu aja. Keberkahan bisa jadi anaknya sulit, yang kebalikannya anaknya sulit diatur, ketenangannya dalam berumah tangga. Kok nggak tenang sih saya ini? Saya sama-sama sholat juga sama istri. Mungkin perlu dikoreksi bagaimana cara sholat kita, bagaimana kita di dalam berkehidupan senantiasa menjalani perintahmu semua, mengurangi atau tidak menjalani semua larangannya Allah, atau kita menjalankan larangannya Allah kita terjaga. Banyak aspek takwa itu. Jadi semua permasalahan intinya, solusinya kita disuruh aman wa taqwa, iman pada Allah dan bertakwa pada Allah, menjauhi larangannya, menjauhi bukan mengerjakan, menjauhi dan mengerjakan perintah. Hadirin hadirat, inilah yang sama di semua yang ada di sini. Malam hari ini kita berenang, berdoa bersama, bermujahadah agar kita naik iman kita, sehingga naik ketakwaan kita juga, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya mengamalkan salawat wahidah, mujahadah, satu hari satu malam minimal satu kali, bilangannya 717, yang belum benar berarti dia 40. Dan yang kedua, metode dan caranya, selain kita bermujahadah, kita menetapkan di dalam hati kita lillah dan kita Rasul dan Rasul. Ada dua ya, mujahadah dan menerapkan lillah dan billah yang Rasul. Itu jendela kita, itu pintu kita, itu cara kita untuk naik iman kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang baru-baru, yang belum 40-an atau yang sudah 40-an atau baru 40-an, atau yang ingin mengulang 40-an, manusia terlalu dihadapkan pilihan, Anda ataupun saya dulu tidak bisa mengenali Allah, apalagi sekarang dengan umur kita yang sudah lumayan tua atau setengah tua yang di sini, nggak mungkin kita mau mengaji di pesantren. Kita punya anak, punya istri, punya suami, ataupun kita masih sudah tua malu untuk di pesantren karena kita bekerja. Maka jawaban dari Allah tidak ditarekkan yang namanya sholat wajibat dan ajarannya. Ini pilihan kita teruskan ikut, atau kita bermalas-malasan tidak masuk dalam perjuangannya. Hadirin hadirat yang saya hormati, itu sesi pertama dalam saya memberikan agar Anda paham betul untuk apa mengamalkan sholawat wajibnya. Di kotak kita
Semoga yang saya sampaikan sekitar 10 menit berusaha tentang iman dan takwa, tentang permasalahan hidup kita, semoga bisa masuk di memori kita, bisa diterapkan dalam hati diri dan kehidupan kita saja. Kalau ada yang mau menerjemahkan atau mendetailkan tentang iman dan takwa, tentang permasalahan hidup ini di malam Jumat saja bisa dilihat. Tema kita tadi adalah Al-A'raf 96. Barang siapa iman kepada iman kepada Allah, akan bukakan pintu barakah minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Kita bedah nanti hari Jumat kalau ini tidak berrinci, tapi intinya kita untuk menuju ke situ sulit sekali jika kita tidak ada tarekat yang kita ikuti. Ya kita ikuti kalau tidak ada guru yang ambil kami yang sempurna dan yang menyempurnakan, kita tidak mampu bersama. Dan guru yang kami kami, guru yang sempurna dan bisa menyempurnakan, tidak ada lain Bapak Ibu. Di dunia yang tidak ada kecuali satu Bapak Ibu, yaitu pimpinan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dalam perjalanan kita tiap hari Bapak Ibu, kita berbincang menuju Rasul. Kita memohon ampun kepada Rasulullah dan diampuni oleh Allah. Kita mohon syafaat Rasulullah dan terbimbing hati kita untuk mengenali Allah Bapak Ibu. Makanya orang lainnya banyak surat oleh Allah Rasulullah dan bagi ridho kita itu karena bimbingan Rasulullah untuk mengenali Tuhannya agar bisa hidup bersama seperti itu. Juga pada malam hari ini tak terkecuali untuk bisa pagi. Bimbingan Rasul akan masuk dalam hati kita dalam pujian hati mereka apabila kita betul-betul Bapak bisa pagi. Ya, kita beliau ada di ruang kita masing-masing. Hadirin hadirat yang sama, mari kita mulai sekarang menyaksikan kedosa-kedosa bagi kita. Mari jangan merintih-rintih, mari jangan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada begini saya? Kenapa ada masalah ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Mari kita buang jauh untuk bisa diterapkan bila kita. Kalau memang kita cinta kepada Allah, kita sayang kepada Allah, kita dikasih begitu, harusnya ridho. Justru itu adalah cara Allah untuk menarik kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita ditantang oleh Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ditantang untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam pada kita Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, hitung dulu masalahmu lebih banyak atau lebih sedikit daripada nikmatku Bapak Ibu. Di dalam Ar-Rahman 13 semua sudah hafal kalau misalnya. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukassiban. Wahai hamba, wahai yang menciptakan, nikmat mana yang kau dustakan kata Allah? Nikmat mana yang tidak dari saya untuk dirimu kata Tuhan SWT. Matamu bisa melihat, aku yang melihatkan itu. Telingamu, aku yang beri pendengaran. Berjalanmu, aku yang beri tenaga itu. Kenyangmu bukan masalah engkau makan, dan aku yang beri kenyang itu. Dan engkau punya masalah satu, kalau kau bandingkan dengan nikmatku yang aku berikan kepadamu, tidak ada ujung kuku bandingannya. Malam hari ini, mari kita introspeksi. Kenapa banyak masalah menghampiri diri kita? Kita tidak menoleh kanan kiri, diri saya, diri kita masing-masing. Tidak boleh pikiran kita untuk ke kanan, ke kiri atau ke kanan, ke temannya. Kita menoleh diri kita masing-masing. Mungkin kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Al-A'raf 96 tadi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari kita berbagi malam ini dengan cara kita menangis mohon ampun kepada Allah SWT atas dosa yang kita lakukan, kedoliman kita lakukan, yang kita dalam dosa kita langgar dan kita tidak ada penyesal sedikit pun Bapak Ibu sekalian. Jangan untuk menangis, ingat menyesal saja kita sulit Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita minta hidayah Allah melalui beliau, syafaatnya begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini dosa kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu.
Jika kita betul-betul merintik dan mohon betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Namun jika malam hari ini Bapak Ibu, kita hanya yang penting hadir, yang penting dapat makan, yang penting ikut-ikutan, tidak akan diampuni oleh Allah. Hanya akan mendapat seperti apa yang meniatkan di hati Anda ketika mau datang ke sini, Bapak Ibu yang saya hormati. Niat kita semua satukan dalam hati kita, tekadkan hanya ingin merontokkan dosa dari kita, Bapak Ibu, yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua permasalahan itu hadir karena dari kita sendiri yang menghadiri masalah itu, dosa dari itu, Bapak Ibu hormati. Jangan memancing murkanya Allah, Bapak Ibu hormati. Bertakwalah mulai sekarang, Bapak Ibu hormati. Lakukan semua perintahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya kalau mampu, Bapak Ibu hormati. Dan jangan melanggar perintahnya. Jangan semua larangannya kita terjang, Bapak Ibu. Jangan membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang sudah sholat, Bapak Ibu hormati, ditingkatkan sholatnya bagaimana, Bapak Ibu hormati. Apa sekedar dia sholat rukuk sujud saja, Bapak Ibu, atau memang hatinya dihadirkan pada Allah, Bapak Ibu hormati. Hadirin yang saya hormati, cara untuk sholat, Bapak Ibu, sedikit disentil, Bapak Ibu hormati. Secara syariat dia harus menghadap ke arah barat atau kiblat, ke Ka'bah, ke arah, Bapak Ibu. Secara hakikat dia menghadap Tuhannya, rohaninya, ruhnya, jiwanya pada Allah SWT. Sudahkah kita seperti itu, Bapak Ibu hormati, atau masih dalam keadaan morak-marik hati kita, terbayang kesana kemari pikiran kita, Bapak Ibu hormati? Caranya adalah dengan lillah dan billah yang kita sudah tahu itu, Bapak Ibu hormati. Kenapa masih sulit? Karena mujadah kita kurang menangis pada Allah, mohon ma'rifatnya pada waktu ma'rifatnya ya Allah kurang, Bapak Ibu hormati. Sehingga iman dan taraf kita masih berjalan di tempat di situ, tidak ada peningkatan sama sekali, Bapak Ibu hormati. Itu tandanya kita ini di dalam bermujadah, di dalam berwanitiah, jalan di tempat tidak ada peningkatan, Bapak Ibu hormati. Level saja kita wakifiyah, level saja kita berapa barisan di Sultanul Aulia, tapi hati kita tetap masih seperti dulu sebelum wakifiyah, Bapak Ibu hormati. Hadirin hadirat, mari kita mulai mujadah, Bapak Ibu. Hadirkan beliau baginda Rasulullah SAW, membayangkan baginda Rasulullah SAW hadir, Bapak Ibu. Itu halal, Bapak Ibu hormati. Membayangkan Allah tidak boleh, Bapak Ibu hormati, tapi membayangkan beliau baginda Nabi diperbolehkan. Dunia yang akan menuntut hati kita, Bapak Ibu hormati. Semua permasalahan kita, Bapak Ibu hormati, suat tanpa beliau baginda Rasulullah SAW. Yang tidak punya masalah minimal dosanya dan dulunya menjadi masalah, Bapak Ibu hormati. Yang punya diri ekonominya punya masalah, mohon ampun malam hari ini, Bapak Ibu hormati. Yang sekarang ini dalam kesakitan, Bapak Ibu hormati, mohon ampun dan mohonkan ampun, Bapak Ibu hormati, atas kesakitannya bersama. Yang punya masalah itu tidak bisa saya sebut, mungkin anda yang lebih tahu dari masalah itu, Bapak Ibu. Mohon ampun malam hari ini. Itulah solusi terbaik hingga Allah akan memberikan perlindungan dan bersama kita, Bapak Ibu. Hadirin, mari kita mulai bermujahadah. Mujahadah itu artinya jihad. Jihad itu artinya perang. Jihad bin nafsi, perang melawan hawa nafsu kita. Nafsu itu seringkali mengarah pada kejelekan, Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita duduk di sini nggak jelek, Bapak Ibu. Nanti setelah kita keluar dari sini banyak sekali nafsu kejelekan kita. Kita mohonnya di sini ini, Bapak Ibu, ada diberikan mata untuk menghindarinya nafsu kejelekan itu, Bapak Ibu. Dan itulah namanya mujahadah, Bapak Ibu. Dan kita jangan berdoa harus sungguh-sungguh. Jika tidak sungguh-sungguh, kita akan diberi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam 2 tahun pacaklik, Bapak Ibu, umatnya kekeringan tidak ada hujan, dapat diserahkan kepada Allah, menangis bahkan semua umatnya 1 minggu mohon pada Allah akan turun hujan, Bapak Ibu. Tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata kepada Musa, ya Musa, tahukah engkau kenapa engkau walaupun sudah 1 minggu menangis semua berbuat pada Allah tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah itu ya Jibril? Semua ini menangis pada Allah, tapi ada satu yang tidak sungguh-sungguh dia dalam menangis pada Allah SWT.
maka Allah belum bisa memberikan hujan itu wahai Musa. Malam hari ini hadirin, jika semua ini bersungguh-sungguh mohon pada Allah atas permasalahan, atas dosanya, akan diampuni semua oleh Allah. Kan dilucuti masalah-masalah kita Bapak Ibu. Tapi semua yang ada di sini bermohon sungguh-sungguh, tapi ada satu saja yang tidak sungguh-sungguh, ditolak kita semua hadirin melalui Allah. Sehingga Musa berkata pada Jibril, wahai Jibril, yang mana umatku yang dia tidak sungguh-sungguh padaku, tunjukkan dia. Tanyalah sendiri pada umatku wahai Musa, dikumpulkan semua siapa yang tidak sungguh-sungguh berdoa pada Allah SWT hingga satu minggu ini Allah tidak berikan hujannya, sehingga terbakar wajah dari orang tidak sungguh-sungguh tidak mengeluarkan air mata. Jibril, aku akan mengeluarkan umatku satu ini agar hujan akan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau keluarlah dari umat. Aku tidak mau umat seperti engkau wahai umat. Dikeluarkan umatnya dari Musa SAW. Akhirnya malam hari ini kita umatnya Rasulullah SAW, muridnya beliau Rasulullah SAW. Jangan sampai ada salah satu yang di sini tidak diakui oleh beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Maka nanti adalah ketika di Rodi Gobrol Jalil semua mengaku semuanya Rasulullah, ditanya oleh Muhammad, ditanya oleh Allah, ini umatmu, iya ya Allah. Ditanya oleh Rasulullah, siapa imammu, siapa gurumu, siapa tarekatmu, pasti semua yang di sini saya ikut ngorekot pasti dia itu Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Tapi orang ikut itu hakikatnya Bapak Ibu, dia menuruti apa kata gurunya Bapak Ibu. Ya Allah di rumah Bapak Ibu. Mujadah usia satu minggu sekali seperti ini Bapak Ibu. Mujadah syariah satu bulan sekali. Jika kita tidak menuruti salah satu jalan, apakah kita nanti akan betul-betul diterima menjadi muridnya? Apa kita diakui nanti oleh Rasulullah SAW? Diakui beliau kau zaman Rasulullah Bapak Ibu. Malam hari ini mohon ampun pada beliau Bapak Ibu, agar kita diakui menjadi beliau baginda Rasulullah SAW. Diakui beliau kau zaman karena kepatian ini Bapak Ibu.